Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Pragya Indrajaya dari kelas 1D Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2410631180101. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 topik. Pertama, bagaimana kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Kedua, karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Ketiga, tahapan perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan paradigmatik dan ontologik. Tak perlu lama-lama, langsung saja mari kita bahas. Topik yang akan kita bahas pertama yaitu adalah bagaimana kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan terbentuk dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejak peradaban kuno, pemikiran tentang pengaturan masyarakat sudah muncul. Contohnya pada peradaban Mesir dan Mesopotamia yang menunjukkan sistem pemerintahan raja dan birokrasi. Pada masa Yunani kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles mulai mengembangkan teori tentang pemerintahan yang baik, membedakan antara bentuk-bentuk pemerintahan seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Pada abad pertengahan, pemikiran pemerintahan banyak dipengaruhi oleh kekuasaan gereja, hingga akhirnya muncul Renaissance yang melahirkan pemikiran baru tentang negara dan kekuasaan seperti pandangan Machiavelli tentang kekuasaan negara dalam The Prince. Memasuki era modern, pemikiran tentang pemerintahan semakin berkembang, terutama dengan munculnya teori kontrak sosial dari pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau yang membahas hak dan kewajiban antara rakyat dan pemerintah. Pada abad ke-20, ilmu pemerintahan mulai diakui sebagai disiplin akademisi tersendiri, seiring dengan kemunculan studi administrasi negara, ilmu politik, dan studi kebijakan publik. Ilmu ini terus berkembang mencakup berbagai aspek terkait struktur, fungsi, serta prinsip tata kelola pemerintah yang baik dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia. Jika kita lihat kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan, ini meliputi beberapa zaman. Pertama, peradaban kuno, lalu masa Yunani kuno, lalu abad pertengahan, lalu era modern, dan terakhir abad ke-20. Itu merupakan penjelasan singkat saya mengenai kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Selanjutnya, mari kita bahas topik yang kedua. Topik kedua ini kita akan bahas tentang karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Pemerintahan di Eropa dan di Amerika memiliki kekhasan dan perbedaan dalam menjalankan kebijakan politik, hukum, serta budaya kepemimpinannya. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, sosial, dan budaya masing-masing benua yang berdampak langsung pada cara pemerintahan dan diorganisasikan dan diimplementasikan. Pertama, kita akan membahas karakteristik pemerintahan Eropa. Eropa memiliki sistem parlementer yang kuat. Sebagian besar negara di Eropa menganut sistem parlementer di mana eksekutif dan legislatif memiliki hubungan erat. Lalu, Eropa juga multikulturalisme. Eropa dikenal dengan kekayaan budaya dan etnis yang beragam, sehingga multikulturalisme menjadi aspek penting dalam pemerintahan. Lalu, Eropa juga berfokus pada kebijakan sosial. Pemerintah di banyak negara Eropa condong kepada kebijakan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Lalu, itu merupakan karakteristik dari pemerintahan Eropa. Kita akan beranjak ke karakteristik pemerintahan Amerika. Karakteristik pemerintahan Amerika itu adalah memiliki sistem presidensial yang terpisah. Di Amerika Serikat, pemerintahan dijalankan dengan sistem presidensial di mana eksekutif dan legislatif beroperasi secara independen. Lalu, dominasi nasionalisme dan kedaulatan di negara bagian. Amerika Serikat memiliki fokus yang besar pada nasionalisme dan kedaulatan negara bagian. Meskipun merupakan satu negara federal, setiap negara bagian memiliki kekuasaan dan kebijakan sendiri dalam berbagai bidang. Lalu, salah satu ciri khas dari Amerika juga adalah ekonomi liberal dan kewirausahaannya. Nah, poin-poin tadi merupakan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Sekarang, mari kita lanjut bahas topik yang ketiga sekaligus terakhir. Topiknya adalah tahapan perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan paradigmatik dan ontologi. Tapi, kita akan membahas pendekatan paradigmatik terlebih dahulu. Pada pendekatan paradigmatik, disiplin ilmu pemerintahan berkembang menurut pola paradigma 1, menuju normal science, menuju anomali, menuju krisis, menuju revolusi, dan akhirnya paradigma 2. Pada paradigma 1, ilmu pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal yakni di masa Eropa dan Amerika dan berwujud sebagai normal science.
Di tahapan ini, ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an dan digunakan sebagai basis ilmu para pejabat dan merupakan periode anomali. Periode ini terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia mengalami krisis pemerintahan hingga masa reformasi 1988. Memasuki paradigma 2, yakni di era pasca reformasi, terjadi revolusi ilmu pemerintahan di Indonesia yang terjadi di akhir tahun 1990-an, di mana ilmu pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai relasi kuasa antar pemerintah dengan yang diperintah, melainkan juga sebagai instrumen yang memperjuangkan dan melindungi tuntutan-tuntutan terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung. Lalu mari kita bahas perkembangan melalui pendekatan ontologi. Pendekatan ontologi berfokus pada hakikat dan eksistensi dari objek yang dipelajari, dalam hal ini pemerintahan itu sendiri. Berikut adalah tahapan perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan etnologi. Yang pertama adalah tahap praklasik. Pada tahap ini pemikiran tentang pemerintahan lebih bersifat intuitif dan tradisional. Masyarakat pada masa ini mengandalkan praktik dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa ini, karakteristik pemerintahan lebih bersifat kekuasaan absolut seperti yang terlihat pada kerajaan kuno. Lalu tahap klasik. Seiring dengan munculnya pemikiran filosofis, tahap klasik mulai memperkenalkan konsep-konsep yang lebih sistematif tentang pemerintahan. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles mulai membedakan antara berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Lalu tahap modern. Tahap modern ditandai dengan revolusi pemikiran yang memperkenalkan teori-teori politik yang lebih kompleks. Pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau menyoroti hubungan antara individu dan negara. Tahap kontemporer. Dalam era kontemporer, perkembangan ilmu pemerintahan semakin beragam dengan memasukkan perspektif multidisiplin. Pendekatan ontologi kini mencakup berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Di sini, pemerintah tidak hanya dilihat sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ontologi, tahapan perkembangan ilmu pemerintahan mencerminkan evolusi pemikiran manusia tentang hakikat pemerintahan dan peranannya dalam kehidupan sosial, dari pemikiran tradisional bersifat absolut menuju pemahaman yang lebih kompleks dan interaktif dalam konteks modern dan kontemporer. Dengan memahami tahapan ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana konsep pemerintahan terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan masyarakat. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rafa Pragendrajaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.